kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya, kini hadir untuk Anda untuk orang yang berzodiak Aries. Untuk hasil ramalan di bulan Juli, selama 1 bulan ke depan, bagaimana yang akan kamu hadapi, yang akan kamu jalankan ya. Oke teman-teman, di sini saya sarankan Anda bisa lebih respon, relaksasi dalam menikmati hasil ramalan saya dari awal sampai selesai. Evan Jaya ingin mengajak Anda sebelum memulai, meminta Anda supaya lebih relaksasi, santai dalam menikmati hasil ramalan ini, dan jangan lupa untuk like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja memulai hasil ramalan ini ya. Seperti saya katakan tadi, jika hasil ramalan ini sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggap saja sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya. Bisa dicatat nomor WA saya di nomor konsultasi 0819 1963 5839. Kita akan memulai hasil ramalan dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan memulai dengan kartu pertama untuk orang yang berzodiak Aries. Untuk kamu, sesuatu yang akan dihadapkan di bulan Juli orang yang berzodiak Aries. Di sini yang saya lihat menunjukkan sebuah proyek baru ataupun sebuah pekerjaan baru ya. Jadi bisa memiliki sebuah harapan untuk mewakili awal hidup yang baru ya. Nah, jadi sini yang saya lihat menggambarkan bahwa bisa membawa juga sebagai kesedihan ataupun sebuah kegembiraan. Jadi sebuah awal baru dalam kehidupan kamu, bagaimana kamu menyikapi dengan kehidupan kamu yang penuh dengan sensasi, mungkin kebahagiaan, kepuasan hati, kesedihan, kekecewaan hati ya. Jadi yang saya di sini untuk kamu orang yang berzodiak Aries, semua tergantung dari cara penilaian kamu. Lalu kita akan melihat dulu bagaimana tentang mengenal jati diri kamu lebih mendalam ya. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kamu jalankan ke depannya di bulan Juli. Pertama yaitu ada kartu Samadhi ya. Di sini mengatakan bahwa sebuah bentuk penerimaan yang cukup sempurna ya. Maksudnya di sini adalah kehidupan kamu untuk orang zodiak Aries, berhentilah untuk menjadi orang yang benar-benar menjadi seorang perfeksionis ya. Karena kenapa? Hidup tak seharusnya tiba-tiba menjadi seorang yang hidup lebih sempurna. Dan seharusnya ya, jati diri kamu di sini yang saya lihat, pertimbangkanlah hidup kamu saat ini, lebih memurnikan, merefleksikan dari segala kesadaran kamu yang akan kamu lakukan ya. Terus juga untuk kamu zodiak Aries, segala sesuatunya itu tidak perlu persis sama seperti kemarin ataupun semalam, karena sikap kamu bisa berubah-ubah ya, dan ini bisa menunjukkan bahwa kamu bisa lebih baik dan lebih buruk. Jadi dengan kehidupan kamu di sini yang saya lihat, semuanya akan bisa menemukan pada tempatnya di saat yang tepat ya. Bisa menerima orang lain dengan segala sesuatunya di setiap situasi kondisi yang seharusnya yang bisa kamu tunjukkan secara perfeksionis ya. Terus yang kedua, ini mengatakan bahwa ada satu kartu Epiphany ya, yang mengatakan bahwa kamu mulailah dari sekarang, kamu bisa lebih berkonspirasi jiwamu dengan alam semesta. Maksudnya untuk bisa mulailah dari saat ini, bisa berani mengambil sebuah tindakan ya. Jadi tindakanmu seperti apa? Kamu tidak perlu selalu bersikap harmonis, selalu bersikap lebih perfeksionis ataupun kelihatan lebih sempurna, karena segala sesuatunya akan tampak lebih sempurna jika bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada sebuah yang dibuat-buat. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat tidak perlu perfeksionis dan lebih berkonspirasi dengan alam semesta kamu. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rencanakan, kamu jalankanlah dengan sebaik mungkin dan berjalanlah sesuai apa yang bisa kamu jalankan. Perjalanan hidup kamu di sini ya itu sebuah bentuk perjalanan hidup awal yang baru ya. Jadi semua tergantung dalam diri kamu. Di sini ada satu kartu Child, ini mengatakan bahwa semua tergantung dari cara pola berpikir kamu. Kamu bisa berpikir untuk mendapatkan sebuah hal yang baik atau sebuah hal yang buruk.
Jadi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi kepribadian kamu yang secara sempurna, dan apa yang kamu lakukan bisa lebih banyak mendapatkan sebuah doa restu dari alam semesta ataupun mendapatkan sebuah doa dari Tuhanmu, ya. Jadi apa yang kamu jalankan di sini yang saya lihat lebih banyak membuat sifat kepribadian kamu lebih bagus ke depannya, ya, supaya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu capaikan bisa lebih maksimal. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu jalankan. Jadi jati diri kamu sendiri di sini yang saya lihat kamu lebih perfeksionis ya. Sehingga apa yang kamu lakukan harus terlihat lebih sempurna, dan apa yang harus kamu jalankan harus begini, harus begitu, harus sesuai dengan ekspektasi kamu gitu ya. Jadi kalau untuk kamu di bulan Juli ini, kamu harus bisa lebih mulailah menyikapi untuk mengambil sebuah keputusan yang baik. Jika tidak, maka segala sesuatunya akan berubah menjadi hal yang buruk ya. Jadi boleh sempurna asalkan sesuai dengan situasi kondisi, sesuai dengan tempatnya ya. Lalu bagaimana dengan melihat masa depan kamu selama 1 bulan ke depan di bulan Juli? Di sini ada satu kata batu rabi ya. Di sini ya. Di sini yang saya lihat di sini mengenai tentang sebuah kenyamanan kamu, sebuah kekuatan dan hidup kamu. Jadi di sini kehidupan kamu yang saya lihat lebih banyak memperjelas apa yang akan kamu tujuankan, apa yang kamu inginkan dalam sebuah mitra bisnis ataupun sebuah bentuk rencana yang akan kamu jalankan. Dengan waktu yang pas, kamu bisa menyalakan kembali sebuah gairah ataupun semangat dan sebuah kepuasan hati di dalam bidang aspek yang kamu geluti ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan di sini yang saya lihat lebih banyak membuat sebuah perubahan untuk membawa sebuah kebahagiaannya dan sebuah kepuasan yang lebih besar. Terbukalah untuk lebih banyak memberi dan menerima sebuah perhatian, dan dengan sebuah perhatian, pengertian akan bisa menumbuhkan segala sesuatu yang baik. Barulah akan bisa lebih banyak bertahan dari sebelumnya. Hargailah dan ungkapkanlah apa yang kamu mau dan apa yang akan kamu inginkan gitu ya. Terus juga di sini ada satu kartulannya lagi, Lepidolite ya. Ini mengatakan tentang sebuah kepercayaan. Ya, yang mana di sini kamu harus bisa lebih tetap kuat dan lebih berpikiran positif. Cobalah untuk bisa menghilangkan sisi keraguan kamu untuk memiliki apa yang terjadi di sekitar kamu ya. Sudah saatnya kamu lebih banyak percaya dan lebih banyak bergerak maju. Ya, untuk lebih banyak memperhatikan dan lebih banyak mempercayai perasaan intuisi hati kamu, hati jati kamu. Intuisi kata hati jati kamu di sini mengenai tentang roh sejati, roh hati batin kamu ya. Jadi apa yang kamu terima, kamu bisa membantu diri kamu sendiri lebih mandiri dan lebih terbuka, lebih perhatian dan menikmati awal yang baru mengalir dalam hidup kamu ya. Jadi itulah yang harus kamu lakukan, dan kamu bisa tahu masa depan kamu seperti apa di bulan Juli, karena yang saya lihat di sini penuh dengan hal yang positif, tapi semua tergantung dalam penilaian kamu bagaimana kamu menghadapi sebuah proses awal hidup yang baru. Jadi kamu udah tahu apa yang harus kamu capaikan dan kamu sudah tahu masa depan kamu selama 1 bulan ke depan gimana ya. Lalu bagaimana dengan segala bentuk perjalanan hidup kamu yang akan kamu jalankan? Di sini ada satu pertama yaitu segala sesuatunya akan berlalu dari segala hal beban masa lalu yang selama ini membuat kamu merosot, kemunduran ataupun mendapatkan sebuah sisi yang tidak baik, ataupun mendapatkan sebuah sisi kerugian yang cukup mendalam ya. Semuanya itu akan berlalu jika kamu benar-benar bisa lebih banyak prihatin ataupun memberikan sebuah kekuatan dalam hidup kamu. Terus yang kedua, di sini yang saya lihat kamu harus bisa lebih banyak mendengarkan intuisi kata hati batin kamu, tepatnya roh sejati kamu ya, untuk bisa melihat secara logis dan analitis. Ikutilah apa yang harus kamu lakukan dan dengarkanlah apa yang diberikan oleh cahaya intuisi kata hati batin kamu. Jiwa kamu seperti apa, itulah yang harus kamu dengarkan dan haruslah kamu kerjakan sesuai dengan tindakan yang baik. Karena roh sejati kamu itulah yang paling penting, dia bisa lebih tahu dari kamu, karena apa yang harus kamu jalankan dalam hidup ini, kamu harus bisa lebih banyak mendominasi kehidupan kamu seperti apa yang diberitahukan oleh roh sejati kamu. Terus yang ketiga, tidak ada sebuah kesulitan untuk mengatasi sebuah penolakan ataupun pembelajaran dalam hidup kamu ya. Jadi kamu harus lebih banyak belajar dari sebuah keterpurukan, belajar dari sebuah kemunduran, kerugian dan segala cobaan yang selalu menimpa kamu sampai saat ini.
Belajarlah dan kamu pasti bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik jika kamu bisa memperoleh hidup awal yang baru ke depan nantinya, ya. Itulah perjalanan hidup kamu, sebagaimana akan kamu hadapi, dan kamu harus bisa lebih bijaksana dan lebih berpikiran positif. Lalu bagaimana dengan segala bentuk rencana dan tujuan yang akan kamu capai? Ya, di sini harus kamu lakukan, ada pertama yaitu mengenai tentang bentuk pola pemikiran kamu. Bagaimana cara menarik sebuah keberkahan, berpikir lebih positif, memiliki sifat yang terbuka, dan punya kekuatan untuk lebih banyak memakmurkan, mensejahterakan hidup kamu dari sebuah proses awal hidup yang baru. Terus yang kedua, ini kalau yang saya lihat ya, kedua adalah kamu lebih banyak mengalirkan sebuah wawasan dari kata intuisi hati jiwa kamu. Lebih banyak bisa mengetahui, memprediksi sebelumnya. Apa yang harus kamu lakukan sudah kamu bisa tahu, apa yang harus direncanakan dan apa yang harus kamu gerahkan selama 1 bulan ke depan. Terus yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa memberikan sebuah contoh di dalam diri kamu. Ibaratnya kamu bisa menjadi seorang guru yang memimpin jiwa kamu sendiri dengan pengetahuan dan segala pembelajaran yang kamu dapatkan, yang kamu temui, yang sudah kamu rasakan menjadi sebuah bentuk pengalaman ataupun sebuah hidup yang baru, ya. Bijaksanalah dalam diri kamu secara seutuhnya, apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu jalankan. Segala sesuatunya berhubungan dengan sisi yang baik jika kamu benar-benar bisa melakukan apa yang benar-benar bisa kamu terima dalam proses hidup yang bijaksana. Jadi kamu udah cukup tahu apa yang harus kamu lakukan, ya. Itulah yang terbaik dan itulah yang harus kamu berikan yang terbaik dalam hidup kamu. Berpikir positif, berpikir lebih bijaksana, dan lebih berpikir panjang. Apa yang kamu jalankan, apa yang harus kamu berikan, semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi, menerima, dan menyalurkan, ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk kata hati roh sejati kamu untuk segala sesuatu yang akan kamu lakukan di bulan Juli? Semua di sini yang saya lihat, yang pertama adalah dengarkanlah kata intuisi hati batin kamu, hati jiwa kamu, roh sejati kamu seperti apa. Semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu jalankan. Itu semua tergantung dalam bagaimana kamu menyikapi dan menerima segala situasi kondisi dan segala konsekuensi yang harus kamu capai. Dan kamu jangan berpikir bahwa bukanlah waktu hal yang pas untuk bisa melakukan segala sesuatu yang baik, tetapi berpikirlah untuk supaya di bulan Juli ini kamu bisa memperoleh hidup yang baru, hidup yang penuh dengan pemikiran yang bijaksana, terbuka, dan mulailah mencapai sebuah hasil yang baik. Hasil yang bagaimana kamu sendiri yang bisa tahu bagaimana untuk mencapai sebuah keberkahan dan apa yang diinginkan oleh kamu dalam kehidupan kamu sehari-harinya. Jadi, apa kata roh hati sejati kamu di sini yang saya lihat adalah yang paling penting adalah roh sejati kamu. Kamu harus bisa dengarkan dan semua tergantung dalam bagaimana kamu menyikapi, menilai dengan roh sejati kamu. Segala sesuatu yang diberikan pada kamu, pasti kamu mengatakan bahwa bukanlah sesuatu hal ataupun waktu yang pas untuk mengerjakan itu semua, tetapi lakukanlah yang terbaik. Jika kamu merasa itu bisa lakukan. Tapi jika tidak, mungkin kamu dihadapkan beberapa konsekuensi yang lebih banyak bersabar dan hadapilah dengan sisi yang baik, sisi yang positif dan bijaksana. Karena segala sesuatunya pasti ada sesuatu hal yang kurang bagus, kurang baik, buruk, ataupun konsekuensi yang harus dihadapi. Mau tidak mau ya, jadi kamu harus dihadapi dengan sisi yang cukup memiliki sebuah potensi untuk bisa menghadapi segala masalah yang kamu lakukan. Jadi udah cukup dimengerti ya, udah kamu bisa mengetahui apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu kerjakan. Nah, sekarang kita harus bisa tahu keberkahan yang bakal kamu capai di bulan Juli ini. Di sini yang saya lihat adalah bentuk permulaan. Jiwa kamu seperti apa? Kamu harus bisa memperoleh hidup awal yang baru. Apa yang harus kamu lakukan dengan segala bentuk tindakan, rencana tujuan kamu yang baru, pemikiran kamu, ucapan kamu, dan tindakan kamu yang baru. Segala bentuk planning, mungkin ada sesuatu yang mungkin belum dikerjakan, yang belum dilakukan. Bisa saja itu bisa dilakukan dengan sebuah bentuk peninjauan hidup yang awal yang baru ya. Jadi harus kamu lakukan dengan lebih seksama dan berikan yang terbaik di dalam hidup kamu. Yang pertama di sini kedua, kamu harus bisa memiliki sebuah janji ke masa depan.
Janji itu maksudnya kamu harus bisa lebih banyak berusaha keras, lebih banyak memberikan sebuah kekuatan jiwa kamu, kesabaran dan ketabahan gitu ya. Usaha kerja keras kamu seperti apa? Di sini yang saya lihat kamu harus bisa memberikan segala sesuatunya penuh dengan hidup kamu yang mungkin hidup awal kamu dengan bijaksana, mungkin hidup kamu dengan segala sebuah keuntungan gitu ya. Jadi harus kamu lakukan di sini yang saya lihat segala harapan yang di sini yang saya lihat ada sesuatu yang mungkin bisa memberikan sebuah keberkahan, tapi mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi apa yang kamu rasakan di sini yang saya lihat adalah semua berhubungan dengan yang namanya kemurahan hati. Kemurahan hati kamu dalam melakukan segala sesuatunya, kemurahan hati dalam menghadapi segala cobaan, segala tantangan, segala hambatan dan rintangan, supaya kamu bisa memberikan sebuah sikap yang cukup mendewasakan diri kamu dalam kematangan, dalam apa yang harus kamu sikapi. Sehingga apa yang kamu rasakan benar-benar bisa memberikan sebuah sisi positif yang baik dan hasil yang cukup memuaskan. Itulah yang harus kamu sikapi, itulah yang harus kamu jalankan, dan butuh proses dalam kehidupan kamu seperti apa yang kamu jalankan. Jadi di bulan Juli ini untuk kamu orang zodiak Aries lebih kuat dari sebelumnya dan sikapilah sebuah tantangan yang baik bagaimana akan kamu capai ke depannya. Lalu bagaimana dengan bentuk sikap yang harus kamu perhatikan dalam menghadapi setiap permasalahan di bulan Juli? Yang pertama ada satu kartu Inspiring Others ya, bisa banyak menginspirasi ya, menginspirasi orang lain ataupun lebih banyak meningkatkan sebuah hubungan keintiman ya, mungkin mitra bisnis, mitra kerjasama ataupun membentuk kerjasama yang solid itu ya. Terus yang kedua, menyelesaikanlah sebuah mempertahankan ataupun sebuah kepercayaan gitu ya. Jadi kamu bisa mempertahankan kepercayaan dan bagaimana harus kamu jalankan. Kamu harus bisa lebih banyak berkorban, mungkin demi sesuap nasi ataupun demi rencana yang akan kamu jalankan. Terus yang ketiga, bisa sampaikan sebuah ide dan pendapat kamu seperti apa yang harus kamu lakukan. Jadi tindakan seperti apa yang harus kamu jalankan di sini yang saya lihat cukup benar-benar apa yang harus kamu lakukan dalam setiap pokok permasalahan kamu ya. Sehingga dari dalam diri kamu itu seperti apa yang akan kamu jalankan, itu semua mungkin bisa lebih sesuaikan diri kamu seperti apa. Terus yang kedua, ada creating corporation ya. Yang namanya di sini yang saya lihat creating corporation ini bisa memberikan sebuah sikap dampak yang baik. Yang mana di sini kartu ini bisa menciptakan sebuah kata kerjasama. Lebih banyak yang kamu capai, lebih bagus apa yang harus kamu lakukan, yang harus kamu mainkan dalam setiap peran ya. Ibarat di sini pertama kamu harus bisa meningkatkan kerja tim kamu yang solid. Yang kedua, lebih banyak mengubah dinamika keluarga. Yang ketiga, meningkatkan sebuah kedamaian dalam hati batin kamu ya. Nah, jadi di sini sebuah kepuasan dalam hati kamu ini di sini harus ada sesuatu kepuasan hati ya dalam sebuah merencanakan segala sesuatunya. Hal yang baik yang bagaimana akan kamu capai yang saya lihat ada sesuatu yang bisa kamu gambarkan bagaimana akan kamu sikapi. Hidup kamu seperti apa, hidup kamu yang akan kamu jalankan seperti apa, itu semua banyak menciptakan sebuah kerjasama. Jadi apa yang kamu lakukan tidak bisa dilakukan hanya dengan sendiri saja. Mungkin kamu bisa melakukan dengan sendiri saja, melakukan kata kerjasama yaitu pemikiran, ucapan, dan tindakan. Dan langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan adalah sebuah pokok kerjasama yang harus kamu capai. Barulah kamu bisa mendapatkan sebuah sisi keberkahan yang harus kamu lakukan, yang harus kamu hadapi dalam setiap pokok permasalahan. Itulah yang harus kamu jalankan, itulah yang harus kamu berikan sebuah sikap yang harus kamu tunjukkan. Dan kamu berikanlah sebuah pokok permasalahan dengan jiwa kamu seperti apa yang harus kamu hadapkan. Itu ya. Lalu bagaimana dengan sebuah bentuk pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang akan kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli? Pertama di sini yang saya lihat ada kartu orphan, kartu sebagai anak yatim piatu ya. Di sini yang saya lihat kamu lebih banyak memberikan sebuah kekuatan ataupun mengembangkan kata hati batin kamu ya untuk bisa lebih banyak membantu Anda diri kamu sendiri. Karena di sini ada kartu orphan. Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih sikap, lebih banyak mendewasakan diri, lebih banyak mandiri. Karena segala sesuatunya itu kalau yang saya lihat
Dengan kartu ini, kamu harus bisa lebih banyak mengembangkan sifat religius kamu, kata hati batin kamu. Kamu tidak sepenuhnya mendengarkan kritik, saran, dan nasihat, apalagi solusi yang bagaimana yang harus kamu capai. Jadi kamu diharapkan untuk bisa lebih kuat dari sebelumnya dan tanpa ada sebuah kemanjaan, bantuan dari orang lain gitu ya. Jadi kamu bisa lebih banyak membantu diri kamu sendiri, tidak memanjakan diri kamu dan lebih banyak mandiri, lebih banyak dewasa dalam menyikapi segala sesuatunya. Karena kartu ini dituntut bahwa kamu harus bisa selalu membantu diri kamu sendiri dengan tanpa ada bantuan orang lain. Karena hidup kamu di sini, yang saya lihat kamu lebih banyak hidup kamu itu harus bisa lebih banyak dikuatkan. Diri kamu itu dikuatkan kok dengan diri kamu sendiri, bukan orang lain. Lebih banyak terbuka, diri kamu lebih tegas dan lebih berdikari, gitu ya. Untuk kamu orang yang berzodiak Aries, itu disarankan bahwa kamu tuh harus benar-benar bisa menyikapi yang namanya setiap pokok permasalahan dan lebih banyak bertanggung jawab apa yang harus kamu jalankan. Ya, jadi di dalam diri kamu itu harus benar-benar menyikapi apa yang harus bisa kamu jalankan dan apa yang harus bisa kamu terima. Sehingga apa yang harus kamu berikan di dalam diri kamu harus benar-benar disikapi dengan baik. Ya, terus yang kedua, ada kartu spirituality and religion ya. Ini mengenai tentang yang namanya spiritual dan agama. Ya. Jadi kalau yang ada di sini kamu ya memang lebih banyak takut ya memicu rasa bersalah kamu, lebih banyak takut dalam sebuah keyakinan, apalagi bentuk spiritual kamu kurang tinggi ya, kurang kuat dan lebih banyak kurang mendekatkan dirimu pada Tuhan. Sehingga kurang ada sebuah keyakinan dan kebijaksanaan ya. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak bisa menemukan sebuah kedamaian hati dan sebuah jawaban dalam hidup kamu. Jadi ibaratnya di sini kartu ini ibaratnya kamu harus bisa lebih banyak mencari dan meningkatkan, mempertumbuhkan iman kamu, jiwa kamu dengan Tuhanmu. Jangan memberikan sebuah sikap yang tidak baik, yang selalu seronok ataupun sebuah sikap negatif buruk dalam hidup kamu dalam pengambilan keputusan apapun, ataupun memberikan sebuah bentuk yang tidak bisa menemukan sebuah jalan resolusi kedamaian dalam hidup kamu ya. Jadi udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu sikapi supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik, dan semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu cara mengelola emosi kamu, dan carilah dan dekatilah jiwa kamu kepada Tuhan kamu. Apa yang harus kamu lakukan ya, kamu lebih baik mencintai diri kamu dan menghargai setiap keputusan kamu dengan sesuatu hal yang wajar dan cukup menjernihkan sebuah pokok permasalahan kamu ya. Lalu bagaimana dengan bentuk pengaruh situasi kondisi zodiak Aries di bulan Juli? Di sini yang saya lihat ada satu kartu yang berpengaruh dengan planet Uranus. Yang namanya di sini adalah segala keinginan kamu, ini sini yang saya lihat cukup kuat ya. Tapi kamu lebih banyak mendominasi sebuah kebebasan dan sebuah sesuatu yang dilakukan secara individu ya. Makanya seperti saya katakan tadi, kamu lebih banyak melakukan segala sesuatunya dengan perorangan secara pribadi dan tidak melakukan secara banyak orang ya. Terus juga di sini yang saya lihat kamu lebih banyak terdorong oleh ke arah visi kamu ya, cita-cita kamu sebagai apa, dan bentuk pemikiran kamu yang besar dan wawasan kamu ya, cukup memberikan sebuah perubahan yang cukup besar. Jadi di bulan Juli ini untuk kamu zodiak Aries, tetaplah melakukan yang terbaik. Jika kamu benar-benar bisa melakukan yang terbaik, maka itu adalah sesuatu hal yang cukup bagus dalam memberikan sebuah energi positif. Lalu bagaimana dengan kekuatan dari pengaruh planet bulan ya? Di sini yang saya lihat pentingnya melakukan sebuah perubahan itu dari sebuah emosi kamu, dari sebuah naluri hati kamu dan sebuah bentuk intuisi hati jiwa kamu ya. Jadi segala bentuk ide-ide imajinasi untuk mengembangkan bakat kemampuan kamu, di sini yang saya lihat kamu tidak bisa terlepas dari yang namanya berhubungan dengan spiritual. Jadi kamu harus bisa lebih banyak dekatkan dirimu pada Tuhan, mintalah petunjuk dan arahan yang bagaimana harus kamu sikapi dengan segala bentuk tindakan untuk mencapai sebuah keberkahan. Dan segala kemampuan kamu tuh harus ada sebuah adaptasi dan sebuah kebiasaan.
Jadi harus kamu lakukan dengan sebaik-baiknya dan jangan melakukan dari sebuah tindakan dari awal tapi tidak ada sebuah akhir. Jadi apa yang kamu lakukan tidak ada sebuah gambaran yang cukup baik. Jadi udah cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu capaikan dalam sebuah bentuk perubahan yang mungkin tak semudah yang kamu bayangkan ya. Lalu bagaimana dengan bentuk pesan dari Tuhan kamu, nasihat dan pesan untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik? Di sini yang saya lihat, dia mengatakan bahwa janganlah kamu terlalu banyak menghakimi ataupun terlalu banyak menyalahkan situasi kondisi ataupun menyalahkan seseorang dari beban masa lalu. Dan terus yang kedua, apa yang harus kamu harapkan, apa yang harus kamu capaikan, Tuhan akan bisa memberikan kamu dalam segala keberkahan, ya. Jadi semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi, bagaimana kamu akan memberikan sebuah sisi yang positif. Energi yang bagaimana, semua tergantung dalam diri kamu dalam mencapai sebuah perubahan, ya. Hidup kamu jangan terlalu banyak menyalahkan, jangan terlalu banyak menghakimi, tetapi berikanlah energi yang positif dalam berupaya mencapai sebuah keberkahan. Jadi udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu jalankan, apa yang harus kamu lakukan. Karena yang saya lihat di sini untuk kamu zodiak Aries mungkin banyak sekali perubahan yang bakal kamu lakukan di bulan Juli. Jadi semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi, lebih dewasa, lebih berdikari, lebih bertanggung jawab dan lakukan yang terbaik jika itu yang terbaik dalam menjalankan sebuah proses hidup awal kamu yang baru ya. Lalu bagaimana dengan hoki rezeki magic money yang kamu capai di bulan Juli? Yang saya lihat di sini, kamu harus bisa lebih banyak meyakinkan diri kamu karena ada sebuah keberkahan, ada sebuah kekuatan dalam menarik apa yang bisa kamu capai. Itu cuman semua tergantung dalam diri kamu dulu. Kamu harus bisa melakukan banyak perubahan. Jika perubahan itu cukup bagus, maka akan bisa secara gampang menarik sebuah kelimpahan dan keberkahan yang bisa kamu berikan. Hidup kamu akan menjadikan sebuah ke masa depan jika kamu benar-benar melakukan yang terbaik dalam hidup kamu. Jadi kamu udah cukup tahu ya, cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu berikan dalam sisi yang positif dan bijaksana. Oke, kita akan melanjutkan lagi beralih ke bagian asmara percintaan. Beralih ke bagian asmara percintaan orang zodiak Aries, ada apa dengan kisah cinta kamu di bulan Juli? Yang saya lihat di sini membutuhkan yang namanya membuka hati dan pikiran kamu ya. Di sini mungkin lebih banyak tertutup dan tidak ada sebuah rasa yang mungkin lebih peka terhadap pola hubungan kamu sehingga apa yang kamu yang capaikan tidak memberikan sebuah bentuk alami secara berkesinambungan. Jadi apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu lakukan tidak memberikan sebuah sisi energi yang baik. Jadi yang saya lihat di sini mungkin banyak memberikan sebuah ekspresi dalam menjalankan sebuah hubungan, ya. Jadi di sini yang saya lihat lebih banyak memunculkan mungkin di sini banyak perasaan yang mungkin kurang bertanggung jawab ataupun memiliki sebuah perasaan yang mungkin kurang positif sehingga mungkin dalam hubungan memilih sebuah pasangan tidaklah mudah dan kamu lebih banyak memilah yang terbaik. Sehingga pasangan yang bagaimana yang kamu mau mungkin lebih banyak dalam tahap pemilihan ya, tahap pemulihan ataupun lebih dalam tahap memberikan sebuah cahaya bagaimana akan kamu sikapi. Terus juga di sini yang saya lihat hidup kamu kurang adanya sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi sehingga yang saya lihat di sini kurang ada sebuah energi positif yang bisa kamu berikan. Hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah ekspresi bagaimana caranya untuk bisa lebih memberikan sebuah hubungan yang romantis ataupun hubungan yang harmonis. Lalu bagaimana tentang apa yang harus kamu perbaiki, apa yang harus kamu lakukan dalam sebuah hubungan di bulan Juli? Untuk kamu orang berzodiak Aries, di sini yang saya lihat lebih banyak bersabar ya. Love is patient and kind always ya. Jadi di sini kamu harus bisa memberikan sebuah sesuatu yang cukup memberikan sebuah energi positif. Dan hidup kamu di sini yang saya lihat berikanlah sebuah bentuk penyatuan hati jiwa kalian. Jika memang itu sesuai dengan pilihan kalian dan juga kalian bisa sesuai dengan jiwa kamu. Jadi makanya lakukanlah sebuah koneksi yang bisa menjelaskan bahwa benar-benar kamulah yang terbaik, kamulah yang
tercipta hanya untukku, gitu ya. Jadi the union of hearts ini penyatuan jiwa kamu secara menyeluruh dan lebih peka. Jadi ada sebuah koneksi satu sama lain, bisa lebih banyak memantapkan diri kamu dalam apa yang harus kamu kejar, gitu ya. Terus juga di sini yang saya lihat, kartu ini you are limitless, dia bisa melakukan bahwa dia itu adalah segala-galanya dalam sebuah bentuk pemilihan yang dia inginkan, gitu ya. Jadi ungkapkanlah perasaan cinta kamu bahwa hanya dialah yang terbaik buat kamu. Dan kamu jangan selalu merasa bahwa diri kamu itu tidak memberikan sebuah sikap energi yang cukup memberikan sebuah dominan dalam hidup kamu. Jadi yang harus kamu perbaiki adalah bersabar, penyatuan jiwa kamu, koneksi dan saling memberikan sebuah kabar ataupun memberikan sebuah saling bertemunya, dan ungkapkanlah perasaan kalian satu sama lain supaya tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dan apa yang harus kalian kejar bisa menjadi sebuah komitmen dalam impian. Nah, lalu bagaimana dengan pesan pasangan kisah cinta kamu? Di sini yang saya lihat di sini ada satu kartu ya mengenai tentang forgiveness. Hidup kamu di sini lebih banyak memberikan sebuah pengampunan, mungkin ya, belas kasihan dan bentuk perhatian ya. Jadi di sini yang saya lihat pesannya mengatakan bahwa berhentilah memfokuskan beban masa lalu dan mungkin itu terlalu sia-sia untuk lebih berharga ya, untuk diingatkan kembali ya, karena kamu lebih dituntut untuk menciptakan sebuah hubungan realitas kamu dengan impian di masa sekarang. Jadi kamu jangan terpaut dalam segala hal yang mungkin terbebani oleh beban masa lalu. Mungkin di sini banyak memberikan sebuah sikap energi yang tidak bagus, sehingga kamu tercengang oleh sebuah kepribadian, sebuah bentuk hubungan yang tidak memberikan sebuah energi yang baik. Forgiveness. Stop focusing your energy on past events. For love is to pursue towards you create your reality by what you think, dream, and imagine. Ya. Nah, jadi di sini ya energi kehidupan kamu, jika kamu sudah siap untuk menjalani sebuah kehidupan kamu, jalankanlah dan kamu katakanlah pergi jauh-jauh beban masa lalu dan jangan terlalu memberikan sebuah energi yang kurang fokus pada apa yang harus dilakukan ya, dan fokuskanlah pada yang dengan kondisi saat ini dan berikanlah waktu yang tepat supaya kamu bisa melakukan yang terbaik hidup kamu seperti apa, dan kamu jalankanlah semestinya yang akan kamu sikapi ya. Dan terus juga yang kedua ada mengatakan bahwa di sini ada mengatakan bahwa the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith ya. Yang maksudnya di sini adalah masa lalu dan sekarang ada di belakang kamu. Lepaskanlah dan rangkullah, sebuah jalan baru tersedia untuk Anda. Ikutilah dengan intuisi kata hati batin kamu atau sesuai dengan iman kamu gitu ya. Jadi masa sekarang dan masa lalu itu semua ada di tangan kamu. Ada sebuah di keputusan, ada di setiap penilaian kamu bagaimana harus kamu capai, dan lepaskanlah dan apa yang harus kamu lepaskan dan apa yang harus kamu rangkulkan. Jika itu yang terbaik kamu ambil, jika tidak kamu lepaskan. Dan apa yang harus kamu lakukan, semua sudah ada di depan mata kamu jika kamu bersedia melakukan sebuah jalan hidup awal yang baru. Dan jalankanlah sebagaimana mestinya apa yang harus kamu mau dan harus kamu inginkan. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti ya apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian sikapi dengan baik ya. Nah, itulah kehidupan kamu orang yang berzodiak Aries selama 1 bulan ke depan di bulan Juli ya. Oke teman-teman, mungkin ini adalah sebuah penjelasan yang cukup jelas untuk kamu zodiak Aries di bulan Juli. Maka sikapilah dan beranilah menempuh sesuatu hidup awal yang baru supaya kamu bisa memberikan sebuah sikap energi yang baik ya. Positif, bijaksana dan lebih berdikari, dewasa dan bertanggung jawab dalam apa yang harus kamu lakukan ke depannya.
Bisa dicatat nomor WA jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 19635839. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.